Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacian, makian, hinaan, fitnah, dan hoax bagi orang cerdas, itulah ujian yang sesungguhnya. Dikala kita mengalami ujian, diamlah, karena itu tanda kita akan naik kelas. Diam di waktu ujian, baik untuk semua. Terima kasih, ya Allah, Engkau memberikan ujian untuk naik kelas. Peduli salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita sudah berada di penghujung 10 pertama bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Dan pertengahan merupakan ampunan Allah. Wa akhiruhu itqu minan nar. Dan 10 terakhir merupakan pembebasan dari api neraka. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pertanyaan dalam kegiatan atau dalam acara Lentera Subuh yang ditanyakan oleh para tribuners, di antaranya adalah bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Tujuannya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga penjelasan minal huda wal furqan. Maka Al-Qur'an, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan. Setiap satu huruf akan diberikan ganjaran pahala 10. Ketika ada yang membaca alif, lam, mim, alifnya itu 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya juga 10 pahala. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sebanding dengan 190 pahala. Karena Bismillah terdiri dari 19 huruf. Alangkah besar kemuliaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu. Allah berfirman, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu pada malam Al-Qadar, yaitu malam di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara kita mengkhatamkan Al-Quran? Maka ketika ingin mengkhatamkan satu kali Al-Quran, maka setiap waktu sholat itu membaca 4 halaman atau 2 lembar. Karena setiap satu juz Al-Quran itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar terdiri dari 20 halaman. Maka ketika kita rutinkan setiap waktu sholat 5 waktu, setiap waktu sholat kita membaca 4 halaman atau 2 lembar Al-Quran, maka insya Allah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, yaitu 30 juz Al-Quran dalam 1 bulan. Siapa yang ingin mengkhatamkan 2 kali, maka dilipat gandakan. Ketika waktu sholat dianjurkan 8 halaman untuk khatam 1 Al-Quran, khatam 1 kali, maka ketika ingin khatam 2 kali, maka
mengatur setiap waktu sholat itu membaca 8 halaman Al-Quran atau membaca 4 lembar Al-Quran. Dan itu kalau dirutinkan setiap waktu sholat 4 lembar, itu khatam Al-Quran selesai Ramadan sebanyak 2 kali. Begitu pula 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Nah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-jannatu mushtaqatun li arba'. Ya, surga ini merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama, tali'il Quran, yaitu pembaca Al-Quran. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan, itu perumpamaan seperti buah utrujah. Apa itu utrujah? Yaitu buah yang baunya harum dan rasanya lezat. Sementara orang mukmin yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan, itu seperti buah kurma. Nah, buah kurma ini yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi mengamalkan isi Al-Quran, maka itu seperti katamr, itu seperti buah kurma yang enak rasanya tapi tidak ada baunya. Tentunya kita menginginkan poin yang pertama, yaitu bukan hanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, akan tetapi mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, maka surah Al-Baqarah itu dibaca sampai 1 tahun, bahkan yang ada yang sampai 6 bulan membaca 1 surah. Kenapa? Karena sahabat bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga mentadabburinya, memahami. Setelah memahami Al-Quran, maka yang dilakukan adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ketika sudah diamalkan isi Al-Quran, kemudian yang keempat itu berdakwah terhadap apa yang diamalkan dan juga apa yang dibaca. Itulah 4 proses untuk memahami Al-Quran. Akan tetapi, ketika hanya sekedar mengkhatamkan Al-Quran, maka itu juga merupakan hal yang sangat penting, yaitu membaca Al-Quran, karena memang bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan, dan barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan kemuliaan. Bukankah malam yang paling termulia adalah Al-Qadar? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam diturunkan Al-Quran. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang masuk dari Tribuners yaitu golongan orang-orang yang merugi selama bulan suci Ramadan. Ada tidak golongan yang merugi ketika masuk bulan suci Ramadan? Suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar, mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah ketika naik di atas mimbar mengucapkan amin dan tidak ada doa yang kita dengar? Maka Rasulullah mengatakan, datang kepadaku malaikat Jibril mengatakan, jangan menerima amal ibadahnya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi belum mendapatkan ampunan atau ridho kepada ibunya, kedua orang tuanya. Maka Rasul mengatakan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan, jangan terima, celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka orang yang merugi adalah orang yang tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan amal ibadah di siang hari dan juga amal ibadah di malam hari. Bukankah bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan? Maka Allah memberikan ampunannya di malam hari dan juga memberikan ampunannya di siang hari.
Faman hurima faqad hurima. Barang siapa yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurima, maka sesungguhnya orang tersebut sudah menghilangkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka orang yang merugi adalah orang yang tidak memaksimalkan ibadah. Puasanya tidak sempurna, qiyamul lailnya ditinggalkan, tarawihnya ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, tidak bersedekah, tidak berderma. Maka itulah orang yang merugi. Nah, kemudian terakhir, bagaimana hukumnya mengambil darah guna untuk meriksa kesehatan? Ya, episode selanjutnya kita sudah menjelaskan bahwa ada yang dinamakan dengan hijamah. Ya, apa itu hijamah? Yaitu berbekam. Ya, bekam itu mengambil sesuatu dari dalam seperti darah. Nah, kita melihat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Hanya saja ketika itu mengganggu kesehatan seseorang dan menyebabkan orang berbuka karena donor darah dan sebagainya, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Atau bisa mengganggu kesehatan, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Kenapa? Karena wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri manusia dalam kebinasaan. Maka itu dilarang dalam agama. Akan tetapi ketika orang sehat dan donor darahnya pun tidak mengganggu kesehatan, dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa. Silakan dilakukan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dalam kajian Lentera Subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.